يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دام امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah mengatakan la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda salas, kecuali dengan 3 penyebab. Kalau ada 3 penyebab ini maka darah orang muslim halal, artinya dia halal dibunuh. Tapi bagi negara yang menerapkan hukum Islam, ya. Kalau kita nih hukumnya bukan hukum Islam, kita menggunakan hukum negara, ada undang-undang dan hukum-hukum positif yang lainnya. Kenapa kita tidak menggunakan hukum Islam? Karena di negara kita ini sifatnya republik, kemudian dia menganut banyak agama, jadi kita tidak bisa menerapkan hukum Islam. Adapun hukum yang diterapkan oleh negara Indonesia, negara Republik Indonesia, seperti menerapkan Pancasila dan undang-undang, itu pun sudah disahkan di dalam aturan syariat. Baik, halal darah seorang muslim dengan 3 sebab. Apa itu? As-sayyibuz zani. Yang pertama, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka orang ini dirajam sampai mati. Itu hukum Islam. Jadi kalau ada orang sudah pernah menikah kemudian dia berzina, kalau hukum Islamnya itu nanti dia digalikan lubang, nanti dia masukkan lubang, nanti lehernya aja yang kelihatan. Nah, ditutup, nanti lehernya kelihatan, nanti siapa yang lewat lempar dengan batu, lempar sampai mati. Maka orang ini halal darahnya, artinya dia wajib dibunuh. Seorang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Kemudian wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain, maka ini disebut dengan kisos. Orang yang membunuh orang lain maka dia juga wajib dibunuh sebagai balasan daripada apa yang telah dia lakukan. Itu kalau di hukum Islam kayak itu. Kalau ada orang yang bunuh, dia wajib dibunuh sebagai kisos. Kemudian wattariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu li jama'ati, dan dia memisahkan diri dari jamaahnya. Ini kalau ada orang pengkhianat. Zaman perang, zaman Rasulullah, itu ada orang-orang pengkhianat. Mereka pura-pura masuk ke dalam kelompok muslim, bersyahadat, nanti dia mengadu domba dan ingin menghancurkan orang muslim. Orang perang, dia kabur. Nah, orang ini adalah orang-orang pengkhianat, maka darahnya halal. Jadi 3 orang inilah yang boleh dibunuh dalam aturan Islam. Selain daripada itu, tidak boleh dibunuh. Apalagi kita sama-sama muslim, ya, jangan terlalu mudah untuk mencerca, untuk mencela. Apalagi kita sama-sama di tempat kita ini, di RT kita ini, di RW kita ini, kalau masih bisa dinasehatin, kira-kira ajak ngomong baik-baik. Jadi kalau ada orang salah, jangan diomongin di belakang. Kalau ada orang salah, datang di depan dia, ajak ngomong secara pribadi, untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau ada orang berbuat salah, lalu kita gosipin dia di depan orang banyak, itu sama saja dengan membuka aib dia sendiri. Tapi kalau ada orang salah, kita bawa ngobrol 4 mata secara pribadi, dia merasa dinasehatin, bukan merasa dimalukan, bukan merasa dipermalukan. Maka daripada itu,
Islam mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan saling mencintai dalam kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajassasu." Janganlah kalian saling-saling mencari-cari kesalahan orang lain. La tahasadu. Jangan saling menghasad, saling mendengki. La tabaghadu. Jangan saling membenci. Itu aturan daripada Islam yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.